Ya, hello para readers. Buat yang belum tahu, ini dia seluruh lore dari Demonic Cultus yang sudah terungkap atau diketahui dan bersumber dari novel season pertamanya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah Chunma. Nah, kalau sosok ini mungkin kalian para reader sudah tidak asing lagi. Ialah pendiri dari kultus iblis dan juga merupakan lord terkuat sepanjang masa. Dan jika masih banyak yang bertanya-tanya kenapa lord pertama sangat kuat, itu semua karena ia berasal dari ras iblis yang bukan merupakan penduduk asli bumi. Selanjutnya Lord kedua sampai dengan Lord keenam tidak diketahui. Adapun Lord ketujuh adalah Chun Muhai. Nah, Lord ketujuh sendiri tidak menjabat lama. Ia hanya menjabat selama 5 tahun karena dalam sebuah perjalanan yang merupakan suatu tradisi dari kultus iblis, ia harus mati di tangan Blade God. Walaupun Lord Chun Muhai disebut sebagai 5 orang terkuat di dalam dunia murim, tentu saja ia masih belum bisa mengalahkan Blade God yang sudah berada di ranah surgawi. Dan selanjutnya ada Sword Demon. Nah, Sword Demon sendiri tidak menjabat sebagai Lord, tapi sebagai wakil Lord. Karena ia bukan merupakan keturunan langsung dari Chunma, jadi ia tidak diperbolehkan untuk memimpin. Sword Demon sendiri menjabat sebagai penatua pertama saat Lord Chun Muhai memimpin, dan ia juga merupakan salah satu orang yang bertugas untuk mengawal Lord saat bertemu dengan Blade God. Tapi saat itu ia masih belum cukup kuat. Hingga suatu ketika saat Blade God kembali muncul, Demon Blade pun berhasil menghalaunya walau harus mengorbankan satu tangannya. Lanjut, Lord ke-8 adalah Chun Muha. Ia adalah anak gadis dari Lord ke-7 dan merupakan satu-satunya Lord yang memiliki jenis kelamin wanita. Saat Lord ke-7 mati, Chun Muha masih berusia 8 tahun dan saat itu pula ia pun dididik langsung oleh Demon Sword hingga akhirnya pada saat ia berusia 16 tahun ia pun dilantik menjadi Lord ke-8. Tapi sayangnya saat itu ia masih sangat lemah, sehingga banyak orang yang tidak menyukainya atau kurang mendukungnya. Hingga akhirnya Lord ke-8 pun membuat keputusan, yaitu menikahi 5 orang kuat dari berbagai macam klan. Dan itu juga adalah cikal bakal dari 6 klan yang mendominasi. Dan tradisi tersebut terus berjalan sampai dengan Chun Yuwon menjadi Lord. Selanjutnya Lord ke-9 sampai dengan ke-20 tidak disebutkan. Adapun Lord ke-21 adalah Chun Ma Jong. Ia berasal dari klan bijaksana. Kekuatannya sudah tidak diragukan lagi. Tapi tidak ada cerita lebih lanjutnya terkait dengan Lord ke-21. Bagaimana ia hidup dan bagaimana ia mengakhiri jabatannya. Hingga akhirnya Lord ke-22 dipimpin oleh Chun In-ji yang merupakan anak dari Chun Ma Jong. Di mana Chun In-ji juga berasal dari klan bijaksana. Dan Chun In-ji juga merupakan salah satu orang yang berhasil lulus di ujian ke-6 sejak berdirinya Akademi Iblis. Hingga suatu ketika setelah ia mengangkat Lord ke-23, ia pun menghilang secara misterius, di mana ia menghilang saat menyelidiki klan dari Blade God. Walaupun pada akhirnya nanti ia kembali ditemukan saat Yuwon menjadi Lord.
Ya, walaupun ya saat itu Lord Chun Inji sudah berada dalam kendali klan Dewa Pedang. Dan selanjutnya Lord ke-23 ada Chun Yu Jong yang berasal dari klan Pedang. Nah, riwayat Chun Yu Jong ini hampir sama menyedihkannya dengan Chun Yu Won. Ia adalah salah satu pangeran yang hampir tidak dianggap dan terkenal lemah, tapi dengan segala motivasi ia pun berhasil mengalahkan bahkan membunuh semua kandidat, bahkan saudaranya sendiri yang berasal dari satu ibu dibuat cacat hanya untuk menjadi kandidat Lord selanjutnya. Dan oleh sebab itu juga Lord Chun Inji tidak terlalu menyukai Chun Yu Jong. Yang pertama karena Chun Yu Jong bukan berasal dari klan bijaksana. Yang kedua karena sifatnya yang terlalu buruk saat itu atau sebelum menjabat sebagai Lord. Dan selanjutnya Lord ke-24 yaitu Chun Yu Won, di mana Chun Yu Won sendiri berhasil naik tahta setelah menyingkirkan Chun Yu Jong. Untuk cerita lebih lengkapnya kalian bisa baca video yang telah Mimin buat, link ada di kolom deskripsi. Nah, untuk Chun Yu Won sendiri sudah tidak diragukan lagi, ia merupakan Lord terkuat setelah Chun Ma. Nah, perlu diketahui ya, hampir seluruh Lord kultus iblis berada di ranah supreme. Hanya Chun Ma dan juga Chun Yu Won saja yang berada di ranah surgawi atau di atasnya. Dan Chun Yu Won juga adalah orang yang pertama berhasil mengetahui kebenaran dari Chun Ma. Nah, itulah seluruh Lord dari kultus iblis yang sudah diketahui di manhwanya dan bersumber dari novelnya di season pertama. Adapun nanti di novel season keduanya hanya ada 2 Lord saja yang diketahui, yaitu Lord ke-25 anak dari Chun Yu Won dan juga Moon Ku, dan juga Lord saat Yu Won berada di masa depan. Kalau nggak salah udah lebih dari 50-an lah, lupa. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Jika ada kesalahan bisa dikoreksi, atau jika ada tambahan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.